Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha, apa kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon adalah penyaring udara di bumi. Dengan daun dan batangnya, pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga membantu kita untuk bernapas. Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah banyaknya kadar karbon dioksida di udara. Pohon bisa membantu mengurangi kadarnya secara signifikan dan melepas oksigen ke udara. Satu batang pohon bisa menjadi rumah dari puluhan bahkan ratusan jenis makhluk hidup, mulai dari burung, serangga, reptil, jamur, dan termasuk tumbuh-tumbuhan lainnya. Tanpa adanya pohon, berbagai makhluk hidup tersebut akan kehilangan rumahnya. Untuk itu, marilah kita menanam dan merawat pohon agar keseimbangan ekosistem kita dapat terjaga dan semakin lestari. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya yang begitu tinggi. Apa yang menyebabkan keragaman budaya tersebut dapat terbentuk? Mari kita simak penjelasan berikut. Keberagaman budaya terbentuk tidak dengan sendirinya. Faktor utama pembentuk keberagaman adalah manusia yang memiliki kebudayaan tersebut. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah letak geografis. Jumlah pulau yang mencapai ribuan yang berderet dari Sabang sampai Merauke menyebabkan penduduk Indonesia tersebar dengan keadaan yang terpisah. Mereka sulit berkomunikasi satu dengan yang lain karena keterbatasan alat komunikasi pada zaman dahulu. Hal ini menjadikan penduduk saling terisolasi di pulau yang mereka huni. Dengan keadaan yang terisolasi tersebut, membuat penduduk pulau berkembang menjadi suku dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Posisi Indonesia yang strategis membuat banyak kebudayaan asing mudah masuk ke Indonesia. Budaya asing tersebut berasal dari kebudayaan Hindu-Buddha, Islam, dan koloni bangsa Eropa. Hal tersebut menyebabkan perbedaan kebudayaan pada beberapa daerah di Nusantara. Ketiga, kondisi ekologis. Keadaan ekologis seperti struktur tanah, air, dan iklim menjadi faktor yang mempengaruhi keadaan penduduk pada bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Budaya yang muncul bisa berbeda antara penduduk yang tinggal di pegunungan dengan penduduk di pesisir pantai. Soleh-soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya masyarakat Indonesia dapat tetap menjaga persatuan meskipun berbeda-beda suku, bahasa, agama, maupun budaya. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki sifat yang ramah dan saling menghormati satu sama lain. Ananda soleh-soleha, selanjutnya mari kita simak percakapan Ali, Huda, dan Nisa berikut. Ali: teman-teman, kita sudah cukup lama berdiskusi dalam kegiatan belajar kelompok ini. Bagaimana kalau kita istirahat dulu sejenak? Huda: boleh. Ali: kita istirahat dulu 10 menit ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ali: oh iya, ini aku punya jagung rebus untuk kalian. Ayo diambil, jangan malu-malu, hehehe. Nisa: wah, terima kasih Ali. Kebetulan aku mulai merasa lapar. Dari mana kamu mendapatkan jagung tersebut, Ali? Ali: alhamdulillah, aku mendapatkannya dari pamanku. Beliau baru saja memanen jagung tersebut dari kebun miliknya.
Nisa: oh, jadi seperti itu. Kalau tidak salah, kebun merupakan salah satu contoh ekosistem buatan, bukan? Ali: betul Nisa. Jagung yang kita makan ini adalah salah satu contoh manfaat yang dapat kita peroleh dari ekosistem, yaitu sebagai sumber bahan makanan. Soleh-soleha, selanjutnya mari kita simak teks berikut untuk menemukan pikiran utama pada setiap paragraf. Pantai dan laut menyimpan berbagai potensi yang jika diolah dengan baik akan memberikan berbagai keuntungan bagi penduduk sekitar. Selain potensi di bidang perikanan, ekosistem ini juga memiliki potensi di bidang pariwisata. Hutan mangrove dapat menjadi potensi wisata bahari yang menjanjikan bagi para wisatawan. Sebagai habitat bintang laut, hutan mangrove juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar. Tak hanya pemasukan dari wisatawan, masyarakat juga dapat mempergunakan kayu bakau untuk menjadi bahan pembuat kertas. Keindahan bawah laut Indonesia juga menjadi destinasi wisata bahari berikutnya. Sebut saja Raja Ampat di Papua, Terawan di Kalimantan, dan Pulau Ora di Maluku. Pemandangan bawah lautnya sudah terdengar hingga mancanegara. Ketiga tempat tersebut merupakan sedikit dari bagian laut Indonesia dengan keindahan bawah laut yang mempesona. Soleh-soleha, pikiran utama pada paragraf pertama adalah pantai dan laut menyimpan potensi untuk mendapatkan keuntungan bagi penduduk sekitar. Pada paragraf kedua, hutan mangrove dapat dijadikan sebagai potensi wisata bahari yang menjanjikan. Dan di paragraf ketiga, keindahan bawah laut Indonesia menjadi destinasi wisata bahari selanjutnya karena memiliki keindahan bawah laut yang mempesona. Soleh-soleha, semangat kebersamaan masyarakat Indonesia tidak hanya terlihat di bidang sosial dan budaya, tetapi juga di bidang ekonomi. Salah satu contohnya yaitu didirikannya Badan Usaha Koperasi. Koperasi adalah salah satu organisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Kegiatan yang dilakukan pada koperasi didasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menghendaki setiap orang yang berjuang untuk sesama anggotanya dengan kesadaran yang utuh. Semua anggota bekerja untuk semua anggota. Tidak boleh satu orang yang bekerja untuk semua anggota atau banyak orang bekerja untuk kepentingan satu orang. Di sini nampak hubungan saling membantu dan saling menolong. Apa yang dilakukan di koperasi mempunyai efek sosial yang berarti. Dana-dana solidaritas yang dihimpun setiap bulan akan berarti bagi orang yang membutuhkan. Contohnya, ketika ada anggota yang tertimpa bencana, koperasi akan memberikan dana sosial yang terhimpun dari dana solidaritas anggota. Demikian juga keluarga dari anggota yang meninggal akan diberikan santunan dan duka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Tugas untuk Ananda mengerjakan pada halaman 71. Mintalah bantuan kepada orang tua jika mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Kirim jawaban Ananda kepada Ustadz dan Ustazah. Pesan Ustadz kepada Ananda sekalian, jagalah kesehatan dan selalu patuhi kedua orang tua. Sebelum kita akhir pembelajaran, mari bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.